Apa permintaanmu? Saya akan penuhi. Apa yang diminta? Yang diminta adalah untuk menikahi saya tidak perlu harta, tapi saya ingin kamu masuk Kristen. Syukuri karunia Allah. Bersyukur artinya apa? Memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kata Ustadz Fatih Karim tadi, ayo kalau hijrah itu jangan separuh-separuh. Ayo hijrah secara total. Sehingga dengan demikian kita ini tidak sampai, mohon maaf, tertipu oleh bujukan syaitan terkutuk. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Contoh, saya akan menyebutkan 2 orang sebagai contoh. Yang 2 orang ini sudah mendapatkan hidayah Allah, tapi sayangnya menjelang hari akhirnya dia murtad. Jadi jangan disangka, jadi jangan beranggapan hidayah itu suatu yang jatuh dari langit bluk begitu, enggak. Nah, oke. Ada seorang pasukan dan juga seorang tabi'in yang beliau itu hafal Quran, bahkan hafidz Quran. Dia adalah Abdah bin Abdurrahim. Dia ahli ibadah, orang soleh dia. Suatu hari dia melihat ada seorang perempuan yang cantik sekali. Menurut dia lain daripada yang lain. Hatinya bergetar. Maka dia memutuskan, saya harus dapat perempuan ini untuk menjadi istri saya. Kalau anak sekarang ibaratnya makan tak enak, tidur tak nyenyak sebelum tercapai. Ternyata wanita ini adalah orang Romawi. Agamanya adalah Katolik. Lalu dia dengan gentle dia lamar perempuan itu. Dan perempuan itu menyatakan, kamu nggak akan bisa untuk menikahi saya. Dan saya pun tidak akan menikahi kamu. Mengapa? Apa permintaanmu? Saya akan penuhi. Apa yang diminta? Yang diminta adalah untuk menikahi saya tidak perlu harta, tapi saya ingin kamu masuk Kristen. Kemudian ini sudah kerasukan setan, ini mabuk kepayang. Abdah bin Abdurrahim, apa dia bilang? Oh, cuman itu, siapa takut? Dia bilang, cuman itu, siapa takut? Akhirnya apa? Dia dibaptis. Besoknya adalah dia akan menikah. Sebelum dia menikah, dia pun mati dengan sangat mengenaskan. Seluruh hafalan Al-Qur'annya pun hilang, dan yang ada hanya tersisa 2 ayat, surat Al-Hijr ayat 2 dan 3. Oke, next. Isinya surat Al-Hijr ayat 2 dan 3 adalah yang pertama, ayat 2, orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat mereka menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Nyesel dia. Di akhirat orang-orang kafir itu nyesel.
Seandainya dia dulu muslim, tetap muslim. Kemudian ayat yang ketiga, biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Nah inilah bersenang-senang, makan dan bersenang-senang, dilalaikan oleh angan-angan kosong. Dia lupa bahwa dunia ini hanyalah panggung sandiwara. Namanya sandiwara itu enggak ada yang kekal abadi. Sandiwara itu pasti berakhir. Hidup di dunia pun pasti berakhir. Enggak usah jauh-jauh saya menyatakan tentang diri saya sendiri. Saat ini saya duduk di kursi ini. Lihat nanti. Setelah 1 jam atau lebih sedikit, maka mau tidak mau, senang tidak senang, saya harus bergeser kursi. Betul nak? Betul nak? Mana yang kekal? Tidak ada. Yang kekal hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan kesetiaan kita. Berikutnya, ada lagi seorang Barsisu. Barsisu adalah seorang ulama besar yang sangat rajin beribadah dan muridnya enggak tanggung-tanggung. Jumlah muridnya adalah 60.000. Ini ulama kondang ini. Tapi apa yang terjadi? Ia meninggal dalam keadaan murtad. Kenapa? Karena terkena tipu daya iblis. Iblis datang ketika dia sedang berada di masjid, menyerupai seorang ulama yang alim, dan ketika dia ngaji semalam suntuk, sama sekali tetap tidak ngantuk, tetap segar. Maka kemudian dia mengatakan kepada Barsisu, aku bisa melebihi kamu. Sampai akhirnya 3 hari 3 malam si iblis yang nyamar tadi, dia itu baca dan ibadah tidak ada putusnya, nggak pakai makan, nggak pakai minum 3 hari 3 malam. Dan kemudian Barsisu ini kemudian menjadi takjub. Wah, hebat ini. Maka kemudian mulailah ada transaksi. Kalau kamu mau seperti saya bisa. Caranya gimana? Gampang. Ayo minum khamr. Oh, nggak boleh. Itu kan dilarang dalam agama saya. Kamu tahu, khamr itu kan urusanmu sendiri. Kenapa nggak boleh? Itu kan merusak siapa? Kalau merusak kamu, habis kamu minum khamr, kamu mohon ampun pada Allah, selesai. Tapi kalau kamu menipu, kamu mempunyai korban. Kalau ini korbannya siapa? Gak ada korbannya. Udahlah, kalau mau ayo, kalau nggak mau ya sudah. Nah, akhirnya apa? Punya pikir. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau iman sedang naik itu kita bisa lihat. Contohnya apa? Sholat tepat waktu. Ini tanda iman sedang naik. Kalau iman sedang terpuruk, mohon maaf, sholat akhir waktu. Dan akhirnya apa? Dia setuju. Oke, kalau begitu hanya seteguk saja.
Oke, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting kamu mau, sudahlah nggak apa-apa. Seteguk juga nggak apa-apa. Dia minum khamar. Setelah seteguk, entah apa yang ada dalam pikirannya, tapi yang jelas sudah terasuk oleh setan, maka dia minum sampai berteguk-teguk dan dia pun mabuk kepayang. Dalam mabuk kepayang dia melihat ada seorang perempuan cantik, pemilik warung. Nafsunya muncul. Apa yang terjadi? Perempuan itu diperkosa oleh dia. Mabuk dilakukan, memperkosa dilakukan. Setelah memperkosa, kadang timbul tenggelam ini pemikiran orang mabuk ini. Dia menjadi takut juga. Wah, saya memperkosa orang, berarti saya akan dibunuh. Jadi gimana? Dia bunuh perempuan itu. Jadi apa? Gara-gara mabuk, maka peluang untuk dosa yang lain langsung masuk. Mabuk, kemudian berzina, kemudian membunuh. 3 hal langsung dia lakukan. Padahal sekali lagi, ini ulama. Apa yang terjadi? Di akhir hayatnya, dia meninggal dalam keadaan bersujud pada iblis. Loh, kenapa? Kok sudah begitu kok nggak minta ampun? Katanya nanti bisa minta ampun, tapi ternyata dia nggak bisa minta ampun dan nggak mampu minta ampun dia. Malah apa? Sudah, mohon maaf, maut sudah siap untuk menghabisi dia. Malaikat maut pun sudah menjemput. Mohon maaf, apa yang terjadi? Orang ini masih minta tolong lagi pada iblis, pada setan. Dia bilang apa? Tolong bebaskan aku dari hukuman. Coba nalarnya nih mana? Nah inilah seringkali, mohon maaf, kalau seorang itu sudah bermain-main dengan iblis, dengan setan, itulah yang terjadi. Maka sekali-kali jangan kita menganggap remeh. Jadikan hidup ini sebagai rangkaian ibadah. Berikutnya, apa ibrohnya? Apa ibrohnya? Syukuri karunia Allah. Bersyukur artinya apa? Memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kata Ustadz Fatih Karim tadi, ayo kalau hijrah itu jangan separuh-separuh. Ayo hijrah secara total. Sehingga dengan demikian kita ini tidak sampai, mohon maaf, tertipu oleh bujukan syaitan terkutuk. Orang yang mendapatkan hidayah berarti apa? Orang ini adalah orang yang berjuang untuk mendekat kepada Allah. Orang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan, itu adalah orang yang mendapat hidayah.